Shalom saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Bagaimana Women of Wisdom. Tema kita hari ini adalah sehati sepikir dalam Tuhan. Bacaan Alkitab dari Filipi 4 ayat 2. Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dalam bagian ini, Rasul Paulus memberi dorongan secara pribadi kepada Yodia dan Sintike. Kemungkinan besar, Yodia dan Sintike adalah para wanita yang memiliki peran penting di gereja Filipi, dan mereka adalah buah dari hasil pemberitaan Injil Paulus. Di sini Rasul Paulus tidak memberi penjelasan dalam hal apa mereka harus sehati. Apakah sebelumnya ada perselisihan atau perbedaan pendapat di dalam pelayanan? Tidak dijelaskan. Namun bisa disimpulkan, nasihat ini diberikan secara umum bahwa dalam segala hal mereka harus sehati di dalam Tuhan. Kata dalam Tuhan sendiri menunjuk pada konsep yang lebih luas, yaitu identitas seorang Kristen, di mana seorang Kristen adalah seseorang yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, seseorang yang sudah menjadi ciptaan baru, sehingga Tuhanlah yang harus menjadi fokus dan tujuan hidupnya. Dalam Tuhan berarti segala sesuatu harus dilihat dan dinilai berdasarkan firman Tuhan. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat atau perselisihan dapat dihadapi dan diselesaikan sesuai kehendak Tuhan. Ayat ini mendorong Eunike dan Sintike untuk saling mengampuni dan berdamai jika ada perselisihan di antara mereka. Atau mereka harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan jika ada konsep yang berbeda dalam pelayanan mereka. Saudariku, demikian juga ayat ini mengingatkan kita sebagai wanita Kristen yang bisa saja menjadi tidak sehati dan sepikir, bahwa kita harus senantiasa kembali kepada perkataan firman Tuhan. Ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat atau mungkin saja perselisihan dalam pelayanan dan dalam hidup berjemaat. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi gerejanya, yaitu menjadi sehati dan sepikir di dalam Dia. Biarlah keberadaan kita dalam Tuhan. Kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Kita adalah ciptaan baru, terus menyatukan gerejanya. Apapun juga tantangan-tantangan dan perbedaan-perbedaan yang dihadapi, bukanlah memecah belah, tetapi justru adalah tantangan untuk terus bersatu, sehati sepikir di dalam Tuhan. Amin.